Oke, kembali lagi bersama kita di channel Opus Perfectum. Sebelum mulai kita ingatkan lo ya untuk teman-teman supaya tonton video ini sampai beres supaya tidak tidak setengah-setengah gitu. Eh, Soalnya di konten kemarin juga mungkin masih banyak juga yang yang gagal paham, yang nggak nonton, mungkin dia nggak nonton sampai beres gitu. Untuk konten kali ini kita akan coba bahas tentang ini ya, yang dulu sempat ramai dan ada juga yang menanyakan tentang hal ini, yaitu tentang teori flat earth. Ya, tentang bumi datar dan bumi bulat. Emang ini menjadi Perdebatan tanpa akhir. jadi perdebatan juga ya, dan mirisnya juga sampai ada yang sampai mengkafir-kafirkan gitu. Untuk masalah flat earth ini, Brad, menurut ente melihat tentang hal ini itu seperti apa? Perdebatan flat earth sama globe earth. Jadi kalau misalnya globe earth atau bumi bulat itu kan merujuk pada ilmu mainstream ya, ilmu pengetahuan mainstream, sedangkan flat earth merujuk pada kepercayaan kuno tentang bentuk bumi, yang dimana orang-orang dahulu itu mengetahui sesuai apa yang dilihat bahwa bumi itu berupa hamparan. Berarti dispekulasikan bahwa bumi itu datar gitu kan. Lalu berkembang lah gitu, jadi ada berkembang pengetahuan tentang bentuk bumi, bahwa sebenarnya bentuk matahari itu lebih besar dari bumi, dan ternyata bukan matahari mengelilingi bumi tapi bumi mengelilingi matahari. Lalu dilihat lagi bulan, ternyata bulan mengelilingi bumi. Lah di situ berkembanglah pengetahuan mainstream sampai sekarang kan. Dan sekarang timbul lagi perdebatan tentang bentuk bumi. Sampai sekarang kan masih ada, walaupun redup ya. Udah redup sebenarnya sekarang. Cuman tetap aja ada forum-forumnya, grup-grupnya gitu, perdebatan seperti itu tentang bentuk bumi yang tidak ada habisnya perdebatan tersebut gitu kan. Jadi kedua belah pihak saling mengklaim kebenarannya masing-masing gitu. Bagi saya kalau saya pribadi orang yang saya nggak tahu ya, saya nggak bisa menilai diri saya sendiri, tapi tergantung orang sekeliling saya yang menilai. Tapi saya lebih condong ke ilmu empiris gitu. Ilmu empiris itu dimana klaim ilmu pengetahuan yang mainstream gitu. Karena karena bagi saya secara data bisa dipertanggungjawabkan secara jadi jauh dari konspirasi, walaupun di dalamnya pasti ada konspirasi juga gitu. Tapi walaupun ada konspirasi, tapi bagi saya lebih nyaman ke arah situ, condong ke arah situ ketimbang mempercayai konspirasi secara penuh gitu. Dimana flat earth, orang yang memahami bahwa bumi itu datar kan berspekulasi secara konspirasi secara penuh gitu ya. Walaupun ada juga pemahaman flat earth itu yang dirasa sangat masuk akal banget gitu, sampai sempat membuat saya itu berpikir, wah bisa aja kayak gini, bener juga ya kayak gitu. Tapi setelah berpikir ulang, saya sendiri tidak mau berpercaya begitu saja gitu kan, karena saya sendiri tidak bisa membuktikan, dan teoritis flat earth ini juga tidak bisa membuktikan, hanya membuktikan kesalahan bumi bulat, tidak membuktikan klaim flat earth-nya sendiri gitu. Bagi saya seperti itu. Jadi kalau saya lebih condong ke bukti empiris lah gitu, bukti dari ilmu mainstream saja seperti itu. Kalau ente sendiri gimana? Berarti ente lebih ke ini ya, lebih ke pihak mungkin lebih ke condong ke pihak bumi bulat, bisa dibilang seperti itu. Nah, kalau saya sih lebih mencoba untuk netral ya sebetulnya, karena yang kita lihat di sini kan antara si flat earth dan si bumi bulat ini sebetulnya kedua ini mereka itu saling mengemukakan sebuah teori gitu.
Dan saya yakin juga kalau seperti NASA gitu kan, dia menyebutkan kalau bentuk bumi itu adalah bulat kan. Tapi secara realnya, secara faktanya gitu ya, saya belum pernah melihat secara langsung gitu. Bentuk bumi itu apakah benar bulat atau tidak, dan pihak NASA pun hanya melihat dari satu bagian, kemudian dia mencetuskan mungkin bumi ini bentuknya bulat gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya saya boleh bertanya berarti ya tentang pendapat ente. Jadi ini mah hanya diskusi aja. Jadi ketika ada misalnya kan belum pernah melihat secara langsung gitu ya. Jadi ini adalah persoalan pembuktian ya, pembuktian diri sendiri. Berarti para astronot, lalu satelit, lalu gambar yang diambil dari satelit, lalu misi luar angkasa. Kalau ente tidak mengalami sendiri, ente tidak akan percaya gitu. Artinya ente harus menjadi astronot dulu gitu kan? Iya. Itulah. Saya sepakat seperti itu. Saya sepakat karena saya juga walaupun condong ke Globe Earth gitu, tapi saya tidak sepenuhnya percaya gitu kan. Kalau kecuali saya mengalami sendiri gitu kan. Hanya saja mungkin kalau saya menantang seperti itu misalnya ke NASA, saya punya nilai yang bagus, misalnya saya kuliah, saya punya nilai yang bagus, saya bercita-cita ingin astronot, mungkin bisa kesampaian pembuktian saya gitu kan. Tapi kalau flat earth nih, kalau flat earth di mana saya itu pernah condong banget ke flat earth gitu. Sebelum akhirnya condong ke globe earth, tapi intinya mah sebenarnya netral juga gitu. Tapi hanya condong ke bukti empiris saja gitu, bukan percaya banget globe earth, bukan. Hanya condong ke ilmu mainstream aja. Tapi kalau misalnya flat earth kan full konspirasi, dan di mana pembuktiannya itu dengan membuktikan pihak yang lain salah, bukan membuktikan teorinya yang benar. Jadi teorinya itu terkonfirmasi benar jika pihak lain salah. Tapi bentar Brad, sebetulnya bukan dari pihak flat earth juga ya, kan kita lihat juga di sosial media gitu. Pihak yang bumi bulat juga menganggap salah si teori flat earth ini gitu. Jadi saling dengan egonya masing-masing gitu. Saling tuding satu sama lain karena mungkin ini zaman udah maju, zaman udah modern, masih aja percaya bumi datar. Itu klaim dari orang yang flat earth, globe earth ya, yang benar-benar radikal pemahamannya. Tapi dari flat earth mau aja dibohong-bohongi oleh konspirasi NASA gitu, konspirasi padahal misi luar angkasa itu hanya persaingan antara Amerika dan Uni Soviet. Amerika membuat pendaratan di bulan itu cuman klaim sepihak karena tidak mau ditandingi oleh Uni Soviet gitu. Maka dibuat seperti itu. Itu juga klaim gitu. Itu juga klaim. Jadi keduanya memang saling bersinggungan satu sama lain, seolah-olah tidak akan pernah damai untuk membicarakan bentuk bumi seperti ini. Ini saya sekali lagi saya tekankan bahwa saya memang condongnya ke globe earth karena bukti empiris saja, karena data empiris, bukan konspirasi aja gitu. Cuman bukan berarti saya percaya sepenuhnya ke NASA, ke pusat antariksa dan lain sebagainya gitu. Hanya saja menarik teorinya untuk dipelajari gitu. Sedangkan di sisi lain Peter juga menarik sebenarnya, cuman yang contoh kalau misalnya di globe earth gitu kan berarti mencakupannya luas tentang alam semesta. Dan di alam semesta itu kita bisa belajar black hole, nebula, lalu gas-gas metana dan lain sebagainya, lalu bintang-bintang, lalu massa bintang dan lain sebagainya. Itu menarik menurut saya, subjektif saya gitu ya. Sedangkan di flat earth yang awalnya dari tertarik menjadi tidak menarik untuk saya itu adalah penjelasan tentang teori energi gelap ketika ada gerhana gitu, lalu menimbulkan pasang surut air dan lain sebagainya gitu dari bulan yang tertutupi dan sebagainya. Itu menurut saya setelah saya dibangun kepercayaan untuk mempercayai flat earth, di saat itu juga
saya langsung dijatuhkan gitu. Loh katanya mengklaim benar, tapi kok teorinya kayak gini gitu. Saking nggak bisa menjelaskan tentang fenomena gerhana dan sebagainya. Lalu disebut ada benda asing yang disebut materi gelap dan lain sebagainya. Loh maksudnya gimana kan gitu. Jadi buktinya apa? Buktinya gimana gitu? Bisa ditelusuri atau enggak gitu? Itu adalah energi yang tidak diketahui dan sebagainya. Jadi intinya dari situ jadi saya jadi skeptis gitu. Jadi skeptis. Jadi saya hanya mengambil apa yang dirasa benar menurut saya gitu dari penjelasan Flat Earth, yang terutama salah satu channel Flat Earth yang sangat radikal ya, menjelaskan tentang bentuk bumi. Dan dari sisi yang lain juga mengambil hal yang bisa diambil positifnya gitu menurut saya gitu. Tapi Anda pernah nggak berat menemui sebuah kelemahan di dalam teori bumi bulat? Banyak, sangat banyak. Dan contohnya misalnya apa ya? Yang tidak masuk akal mungkin menurut pemikiran ente gitu. Bentuk galaksi. Bentuk galaksi kan tidak pernah ada. Gini, jarak dari solar system kita, tata surya kita secara teori teori ilmu gitu. Kan itu berapa ribu tahun cahaya gitulah. Lalu apalagi untuk mencapai luar galaksi gitu kan itu butuh ratusan ribu sampai jutaan tahun cahaya gitu. Jadi apa ya, bentuk galaksi itu kan spekulasi, diperhitungkan dengan teori-teori tertentu lalu menghasilkan visual gugusan bintang itu yang disebut galaksi itu berbentuk spiral. Nah itu saya tidak sepenuhnya percaya, itu kan spekulatif gitu kan, karena manusia itu hanya bisa menjangkau yang katanya gitu ya, para astronot dan sebagainya tidak pernah bisa menjangkau keluar dari orbit bumi gitu kan. Jadi di atas bumi, dan memang katanya melihat lengkungan di bumi. Jadi maksudnya lengkungan itu, bumi itu sebenarnya bulat gitu dan lain sebagainya gitu dan lain sebagainya. Nah itu dari sampai situ saja gitu saya lebih condongnya seperti itu. Cuman kayak spekulasi planet lain dan sebagainya gitu, itu tidak sepenuhnya saya percayai seperti itu. Itu. Ya, jadi sebenarnya intinya setiap teori itu jadi bentuknya teori itu masih ibaratnya masih apa ya, masih kemungkinan ya teman-teman. Jadi masih bukan berarti iya seperti itu gitu. Sebenarnya teori secara artinya gitu ya. Jadi pasti di dalam teori itu pasti ada suatu kesalahan juga gitu. Entah itu dari pihak Flat Earth atau Globe Earth juga pasti ada kekurangannya, karena itu bentuknya masih tadi yang seperti yang dijelaskan oleh teman saya masih spekulasi gitu. Jadi masih ngira-ngira lah mungkin seperti ini gitu. Ya pihak Flat Earth ya mungkin dia juga masih berspekulasi gitu. Mungkin bumi itu seperti ini gitu, dan pihak Globe Earth juga sama gitu. Yang mungkin yang lebih ditekankan menurut saya di sini mungkin harusnya pihak Flat Earth atau maupun Globe Earth itu melakukan disclaimer bahwa semua yang saya sebutkan di sini gitu ya, di tentang teori ini itu masih berupa spekulasi gitu. Jadi belum tentu 100% adalah benar gitu. Maka itu kalau kita ingin tahu ya nanti aja lah. Tunggu aja waktunya gitu. tinggal menunggu waktu, seperti hanya gini lah Brad. Tadi kita udah sempat ngobrol juga ya tentang hadis-hadis Rasulullah gitu ya, waktu zaman dahulu. Yang tentang ini teman-teman, tentang ada satu hadis yang Rasulullah itu menyebutkan kelak di akhir zaman itu ada sebuah benda, bentuknya itu seperti karpet, terus berwarna hitam, dan di dalamnya itu memunculkan orang gitu. Kan kalau orang-orang zaman dahulu, zaman sahabat mungkin kan bingung ya, apa gitu
yang dimaksud itu gitu, seperti apa gitu kan. Berarti gimana, Bro? Ya, kayak contohnya misalnya kayak apa ya, kalau misalnya kan tadi apa, karpet berbentuk kotak yang di dalamnya ada orang gitu kan. Kayak dijelaskan kayak apa ya, kayak Yajuj Majuj di zaman kita lah gitu. Kita sok mikirnya tentang Yajuj Majuj apa, monster, orang, alien, jin, atau orang ras tertentu dan lain sebagainya. Atau misalnya ada Batul Art, itu binatang, monster atau apa gitu kan. Kita belum tahu kan. Dan belum, jadi cuma spekulasi kita, khayalan kita ya, kayak seolah-olah Final Fantasy ini tokoh Final Fantasy. Tapi zaman dulu kotak, terus di dalamnya ada orang yang bakal apa ya, bikin apa, manusia apa, Tersesat. Ya tersesat, jadi lupa diri lah gitu, lupa diri. Apa kan di zaman sekarang kan itu bisa berbentuk layar monitor, bisa TV, bisa komputer, dan bisa laptop dan sebagainya, yang dengan di depannya kita mungkin bisa lupa waktu untuk kewajiban kita dan lain sebagainya kan gitu. Kenapa Rasulullah menjelaskan karpet, kotak dan sebagainya? Karena zaman itu belum ada komputer, belum ada TV. Jadi beliau menjelaskan sesuai perspektif zaman beliau gitu. Jadi dari hasil benda-benda yang ada di Zaman sekitarnya itu, pada zaman itu gitu ya. Jadi berspekulasi seperti itu. Jadi kan misalnya gini, kayak Yajuj Majuj gitu kan, perawakannya yang Yajuj itu tinggi, Majuj itu pendek kan. Kita berpikirnya monster kan. Kita berpikirnya kayak monster, kayak alien, kayak makhluk lain gitulah selain manusia. Belum tentu orang di zaman depan yang benar-benar menghadapi Yajuj Majuj pasti akan punya penjelasan yang masuk akal daripada kita, karena kita belum nyampe ke era tersebut. Sama seperti dahulu Rasulullah menggambarkan TV, menggambarkan layar monitor itu sebagaimana karpet yang di dalamnya karpet hitam berbentuk kotak yang di dalamnya ada orang gitu kan. Iya kan di zaman dulu belum ada TV, jadi menggambarkannya seolah-olah karpet gitu kan. Mungkin pada zaman dahulu para sahabat juga bingung gitu ya. Malah bingung. Nah, Apa yang dimaksud Rasulullah itu, apakah sebuah dongeng atau gimana iya, gitu. makanya kan ditertawakan, dianggap gila oleh kafir Quraisy kan zaman dulu, apalagi oleh bangsa Yahudi kan dianggap gila kan Rasulullah itu, karena itu ujian paling berat para sahabat nih. Islam generasi awal, Rasulullah itu banyak mengatakan sesuatu hal yang di luar nalar bagi zaman itu. Pada saat itu, di zaman itu gitu, masih di luar nalar. Di zaman sekarang terjadinya di zaman kita sudah masuk akal di zaman kita karena perkembangan zaman. Nah ini sesuai perkembangan zaman. Jadi benar yang tadi dikatakan, ini tinggal menunggu waktu, tinggal menunggu perubahan zaman saja. Nanti orang di masa depan yang akan bisa menjawab apa maksud Rasulullah, karena Rasulullah adalah Rasul akhir zaman seperti itu. Ya. Jadi intinya apabila disangkutkan dengan flat earth ya, intinya tinggal tunggu waktu aja gitu. Iya. Tinggal menunggu waktu. Ya, pasti suatu saat juga pasti tahulah untuk bumi itu yang selama ini kalian debatkan itu gitu ya. Seperti apa? Pasti nanti ya mungkin suatu waktu ada yang memecahkan gitu. Iya, sesuai zamannya. Ya, sesuai zamannya. Ya, dan saya terakhir banget, saya pernah menyatukan para pengikut Flat Earth dan Globe Earth. Jadi saya dalam sebuah forum pernah bilang bahwa bumi itu berbentuk jajar genjang. Dan mereka kompak dari sebelumnya mereka saling debat satu sama lain, gak ada beresnya. Saya datang di situ nyebut bumi jajar genjang, keduanya jadi nyerang saya. Saya berhasil mempersatukan mereka. Jadi saya jadi common enemy untuk mereka. Jadi mereka bersatu. Nah itu mungkin cara agar orang bersatu, biar ada common enemy dulu. Jadi musuh utama dulu yang sama-sama dimusuhi biar bersatu. Ya mungkin berat karena sifat alami manusia juga mungkin ya teman-teman, karena pada dasarnya manusia itu kepo gitu. Mereka itu kepo dengan sesuatu yang belum mereka ketahui gitu. Jadi sesuatu yang masih abu-abu gitu. Jadi mungkin mereka mencoba untuk mencari tahu gitu ya, seperti itu.
gambarannya itu seperti apa, dan mereka mulai berspekulasi gitu. Bikin teori sendiri. Ya. Ya oke. Cukup ya tentang flat earth ini. Jadi intinya kalian tidak penting berdebat. mau apapun itu bentuk bumi, udah pasti nanti ujung-ujungnya juga kalau udah tahu gitu ya, oh bumi itu ternyata bentuknya bulat, atau bumi itu bentuknya datar, ya pasti ya udah gitu. Kalau udah diketahui juga, nggak ada sesuatu yang gimana gitu ya. Ada tambahan lagi nggak? Mungkin cukup sekian dari saya. Intinya jangan habiskan waktu kalian untuk berdebat hal yang sebenarnya tidak kalian ketahui, hanya berdasarkan teori-teori seperti itu. Jadi sayang waktu kalian gitu kan. Mungkin cukup ya untuk konten kali ini. Sampai berjumpa di konten selanjutnya. Goodbye.